Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, secara empiris maupun rasional dalam mengarungi realita kehidupan, kita harus berani menentukan kemana kita akan melangkah. Agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan mudah. Berbicara masalah cita-cita, ada sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdibul jibal. Cita-cita seorang remaja dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Kenapa harus remaja ataupun pemuda? Karena syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya mimpin di masa yang akan datang. Akan tetapi ironisnya saudaraku, tidak sedikit remaja zaman sekarang yang semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejala sosial yang tak bermoral. Semakin hari semakin terjerumus dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlena dengan kenikmatan sesaat yang menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Lalu bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi kehidupan remaja yang penuh dengan fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang berjudul Kreativitas Remaja Islam dalam Berdakwah Meskipun Dalam Jeruji Wabah, dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerja keraslah kalian semua, kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Imam Ali As-Sabuni menginterpretasikan kata i'malu dalam ayat ini sebagai sigotul amri mutadamminatul lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Artinya jika kita rajin bekerja, mau berusaha dan gemar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Alhamdulillah. Namun sebaliknya saudaraku, jika kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tak mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersiaplah untuk menghadapi masa depan yang suram dan mengenaskan, bahkan mengerikan. Kenapa? Karena al-kasalu la yat'amul asal. Insan-insan pemalas tak akan merasakan manisnya madu, melainkan dia akan tenggelam bersama pahitnya empadu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa tantangan dan perang yang dihadapi oleh remaja Islam saat ini, insya Allah tak kalah hebatnya dari perang Badar, tak kalah ngerinya dari perang Khandaq, dan tak kalah dahsyatnya dari perang Uhud. Apa itu? Dia adalah perang ideologi dalam dunia teknologi.
Sebab apa? Sebab menurut Amar Ahmada dalam penelitiannya yang berjudul Social Media and Future Challenges of Millennial Generation, beliau memaparkan bahwa di tahun 2022 ini remaja terdeteksi sebanyak 73,27% yang intens dalam mengakses teknologi. Jika seorang remaja tak mampu mempertahankan keyakinan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Rusaklah ideologinya dan dangkal akidahnya. Bagaimana mereka berdakwah kepada manusia sedangkan mereka tidak beriman kepada Tuhannya. Zaman boleh berubah asalkan akidah jangan sampai goyah. Zaman boleh berkembang pesat asalkan akidah harus selalu kokoh dan kuat. Zaman meskipun pandemi saudaraku, tapi dakwah jangan sampai berhenti. Betul? Oleh karena itu saudaraku, lantas apa yang harus dilakukan oleh remaja Islam dalam berdakwah meskipun kita sekarang berada di tengah-tengah dalam jeruji wabah? Sebagai jawabannya, menurut Fitrah Sugiarto dalam penelitiannya yang berjudul Metode Dakwah di dalam Al-Quran, Studi Komparatif atau Tafsir fi Zilali Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah, beliau memaparkan bahwa cara menyampaikan pesan-pesan agama tidak harus selalu bertatap muka, melainkan bisa melalui sosial media, baik Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan demi kemaslahatan kita, agar kita terhindar dari wabah yang melanda negeri tercinta, memanfaatkan teknologi yang ada, serta kita dapat membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 atau yang sekarang dikenal dengan virus Omikron, saudaraku. Jika hal ini kita realisasikan dalam kehidupan remaja, maka insya Allah kita akan menjadi remaja Islam yang produktif, inovatif, dan kreatif dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semua umat manusia, yaitu kita akan menjadi manusia yang bermanfaat, bermartabat bagi seluruh umat. Di dunia kita akan mendapatkan bahagia, insya Allah di akhirat akan mendapatkan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wa qad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisanu. Jika pedang yang menggores tubuh mungkin diharapkan masih bisa sembuh, namun jika lisan yang melukai hati, entah kemana obat yang kita cari. Mohon maaf bila ada kealfaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.